أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata li ruhi nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kembali ta'lim kita ini dengan memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dan pertolongannya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, menunaikan apa-apa menjadi suruhan agama kita. Mudah-mudahan niat kita dan apa yang kita lakukan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaannya kepada kita dunia akhirat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan setia hingga yaumul qiyamah. Nah, masih di masih ta'alluq nih kah? Halaman 8 lah. Yang mana? Yang masih di atas ini, yang dua lagi nih. Qudrat iradat. Oh, yang bertakluk nih, Kita kembalilah Bapak Ibu. Jadi di antara sifat Allah nang 20 sekali lagi nang bata'alluq, arti ta'alluq kemarin adalah sesuatu yang bertambah atas karena atas sekedar sifat berdiri kepada zat Allah taala. Nah, jadi maksud ta'alluq itu adalah ada sesuatu yang bisa difungsikan dari sifat itu. Nang kaya sifat basar, nang kaya sifat kudrat, perintah kuasa, itu fungsinya menguasai sesuatu, menguasai. Nah, makanya disebut ta'alluqnya ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir itu ta'alluq, arti taksir itu memberi bekas. Maksudnya di sini, nah, bahwa segala sesuatu di alam ini, nah, yang terjadi di alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena berfungsinya kudrat iradat Allah. Jadi apa aja yang terjadi di alam semesta ini itu kadada lain sekali lagi itu akibat daripada kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Dan tidak ada satupun yang melapisi, menduai kudrat iradat Allah Ta'ala itu. Meskipun kelihatannya ya makhluk, misalnya kita makan lalu kenyang, makan itu sebenarnya yang mengenyangkan itu, nah kalau menurut di sini konsepnya di sini adalah bukan karena nasi itu, tapi yang mengenyangkan itu adalah
Yang membuat kenyang itu bukan nasi, yang menciptakan kenyang itu bukan nasi, tapi Allah. Bahasanya tanpa nasi pun Allah bisa mengenyangkan orang. Itu. Jadi bernasi kah, kadakah mun Tuhan menghendaki kenyang-kenyang. Kalau kita boleh makan kah kadalah mun Tuhan kenyang kita. Pian jangan. Itu Allah gitu. Sekali lagi nih, Allah gitu. Kalau pian beda masalah. Pian tuh makhluk Allah Ta'ala. Bukan Allah pian itu. Makanya jangan, sekali lagi, jangan melompat-lompat lah istilahnya. Melompat-lompat itu artinya mengumpati Tuhan, mensuruhkan kepada Tuhan. Jelas saja kalau di sini itu logis. Oke, ini Tuhan tuh memasukkan seorang ke surga tuh kalau jar bukan karena sembahyang atau kadang kalau jar bujur. Tuhan tuh kalau memasukkan orang ke dalam surga kan itu sembahyangan kawa. Apa ada kawa? Ini kalau dari segi kekuasaan Tuhan kawa terus. Sekali kita kan bicara Tuhan loh, bicara makhluk. Tapi kalau kita bicara makhluk jangan begitu. Bila hendak masuk surga, ulah Tuhan turun lawan kita. Kayak apa caranya? Gawi suruhannya. Itu bila pian merasa makhluk. Bila pian merasa Tuhan atau uang. Ada tahu lu sudah tahu mun pian merasa Tuhan. Kan kalau merasa Tuhan begini, tasarah aja. Sembahyang enggak, kadak aja. Mendasar masuk surga, itu Tuhan gitu. Maka ujar Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu di dalam kitab beliau Mafahim Yajibu Antusah jelas benar. Tauhid itu tujuannya bisa membedakan mana hak Allah, mana hak makhluk. Jangan sampai mencampur jadi ilmu sebuku jadinya. Ulun ingat benar abah guru Mandin tuh bahari. Akibat belajar yang salah dia sidin, lalu ilmu jadi sebuku dipumpal itu hanya ditaboknya sidin. Ada kayak itu pelajaran itu. Tuhannya Tuhan, makhluknya makhluk. Sekarang kita andaknya di mana? Biar pian dikali, dibagi, ditambah dikurang nang dasar seorang dasar makhluk ya makhluk. Pada kau dia apa buktinya? Berubah-ubah. Kita ini kan berubah, dia nu kanyang, dia nu apar, dia nu bungo, dia nu pintar. Kalau Tuhan itu kan pintar terus kada bulan. Tuhan itu melihat terus kalau kada berpipicakan. Seorang ini ya pangguring lagi atau kasihkan mintu hak maka liwat di hadapnya ada melihat kasihkan Tuhan. Ya Allah, orang keasikan itu bisa buta. Orang jatuh cinta tuh bisa buta aja. Kada kau diberi. Aduh datang aja. Ujian kuitan ini kadam pokoknya nih tuh pangulun. Hirang orang ini kan mendakwah. Kadang pokoknya biar hirang gen ulun cinta. Tuli kalau ayo, kada mulai kenyataan lagi, mengaran cinta punya kada mulai kenyataan lagi, timpang dia punya hendak. Jadi kita bicara tauhid ini bicara pengenalan kepada Allah, mengenal Allah. Kalau sudah bicara tauhid berarti kita bicara Allah. Sekarang kita lihat ini dari kudrat dan iradat. Takluknya ngarannya takluk taksir. Arti taksir sekali lagi hakikatnya apa yang berlaku di alam ini samuan karena kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki sifat kudrat dan iradatnya itu. Karena Allah mewujudkan supaya kita paham bahwa yang sebenarnya terjadi di alam ini hanya kudrat dan iradat, kuasa dan kehendakku ya Tuhan. Ya kelak. Disadari aja kalau keberadaan itu kita nih. Sekarang kayak ini julung betakon nah.
Batakun. Bisukan tadi aja nah. Ada latihan tabayang duduk posisinya kayak ini nah. Posisi pian sekarang nih duduk. Nang bisukan tadi adalah tak pikir duduk di sini dan posisinya di sini sekarang. Adalah tak pikir. Kedua kalau itu dasar kada kuasa bisa. Jakanya kita nih kuasa, kita nih berkehendak, kita nih berilmu, tahu beisi pengaruhnya ilmu nak kayak Tuhan. Bisukan tadi tahu pian pacangan duduk di sini, diwigani si ini, di belakang si Ano. Itu nyata benar sudah. Jadi jurun nang kayak apa aja kita nih jangan mengaku-ngaku sebagai Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai nang kayak iblis. Ujar Tuhan, usjudu li Adam. Sujudlah kau kepada Adam. Kan begitu. Ujar iblis, ulun kada mau. Ujar Allah Ta'ala, kenapa? Ikam kada mau. Satu, Adam lain Tuhan. Bujur kak? Bujur lah toh? Bujur. Nang kedua, dari segi senioritas, ulun lebih senior, lebih Tuhan dari Adam. Bujur kada? Bujur. Bujur. Nang ketiga, ulun khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ulun diciptakan dari api, Adam dari diciptakan dari tanah. Bujur kada? Bujur. Itu rasional. Tapi ya Tuhan ini aku menyuruh. Paham kada? Pak. Tatapinya mengaras, berarti apa nah? Berarti apa tuh? Itu ngarannya sombong. Sombong tuh pakaian Allah Ta'ala. Arti sombong tuh kadada nang berhak merintah. Berarti iblis kada hendak diperintah. Berarti inya mendudukakan dirinya kepada Tuhan. Dikali, dibagi, ditambah, dikurang, iblis itu tetap makhluk. Tuhan tuh sariknya di mana? Inya merasa jadi Tuhan. Cuma inya kada apa namanya? Merasa dirinya lebih mampu, lebih hebat dan sebagainya. Padahal lebih mampu, lebih hebat, lebih apa segala itu adalah hak ketuhanan. Kan seperti itu. Berarti inya sedang mengandak selendang Allah Ta'ala pada dirinya. Makanya ujar Tuhan di dalam hadis kudusi, kesombongan itu adalah selendangku. Siapa nama pakai selendangku, awas. Berarti inya mengaku yang bukan haknya. Jadi jangan munhak seorang nih hamba, ya dihambai dulu. Jangan bermacam-macam lah. Suruh sembahyangan. Hagen apa gerang sembahyang? Betakun pulang. Hagen apa gerang sembahyang tuh jan? Salah Tuhan, hagen apa lah? Kenapa? Karena ada hukum ini. Malam ini udah ulun jelaskan. Nah, tanazzuhu ta'ala 'anil awradi fi af'alih wal ahkamih. Di dalam kitab Matan Ummul Barahin Imam Sanusi, Allah itu maha suci daripada mengambil faedah dari segi penetapan hukumnya maupun perbuatan-perbuatannya. Makanya jangan ditakuni, sagan apa gerang sembahyang nih bagi Tuhan. Begitu. Dan Tuhan jangan ditakuni. Tinggal makan diri kita tuh di dalam apa yang istilah orang ahli tasawuf itu alam amar ngarannya. Kalau di dalam fikih, dalam syariat tuh amal alam amar ngarannya. Pana akan diri kita ke dalam alam amar, amrullah. Dalam apa? Perintah-perintah Allah. Itu caranya mempanakan diri itu jangan becagat-cagat kepala. Disuruh Tuhan tunduk, becagat. Disuruh Tuhan dahulu, kahilir. Tuhan kahilirnya kahulu. Itu caranya. Di situ aja udah kada lulus. Di syariat kita kada lulus dah. Kada usah bicara-bicara tarekat. Gak usah bicara-bicara ma'rifat. Gak usah. Kalau di syariat aja kada lulus.
Kenapa jadi kada lulus? Awak nih ngalibana dibawa untuk melakukan ketaatan kepada Allah hingga hendak membangkang aja. Kulir ketujuh mahaya, ujar Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Asal, futur, malal, ketujuh mahaya, hendak masuk surga gawiannya kada. Hendak diridai Allah tapi gawian nang Tuhan kada ketujuh. Hingga tujuh ke situ. Jadi hidup tuh agak rasional karena memang dibatuhan otak kita nih untuk berpikir-pikir ngarannya manusia lain binatang. Begitu. Mun hendak jadi wali kah? Ya Allah. Syariat aja kada bujur lagi. Bayang sekandak hati, itidah sujud, rukuk sekandak, kada mengaji. Ya kalau kada mengaji itu, lalu aku. Jadi bahaya bujur, bila aku nih bahaya bujur, orang aku nih bahaya. Bahaya. Jadi awak jasad kita ini nah. Jasad pengaran inilah nang dipakaiane, nang disuruh rokok, nang disuruh itida, nang disuruh puasa, bepuang-puang apa ngeparut nih kan. Ini ngarannya syariat lah. Nah, awak tuh harus diperlakukan seperti itu. Makanya bagus banget Tuhan nih mengulakan lah. Bagusnya lah. Potongan manusia nih, nah rangka manusia nih. Diitihi ujar orang ahli tasawuf lah. Mancucu-cucukakan aja pang kira-kira mim jarak kepala nih teh mim mbah tuh anggota gerak nih nang kayak ha kemudian awak nih sampai kaparut nih kayak mim timbah tuh batis nih kayak huruf dal lalu Muhammad itu mancucukakan aja kan ada pang dalil kayak itu. Itulah guru ilmu sejati bukan. Itu rumusnya aja. Rumusnya, paham lebihan? Mun rumus itu kan bisa menjalankan apa Rumus tuh kada paham ulang, kada apa Be kada usah. Hebat tak? Kayak ngaji kan sampai ke situ lah. Belum lagi. Jumpaner lagi. Ngapa bayang subuh aja pengulir masih ya? Enak ya. Ya Allah, mengaji tinggi bener dah. Kada merasa diri ini masih pengulir, pengaramput masih ilat tuh pengaramput. Makanya itu sidik kada suah karamput. Ya pengaramputan juga masih. Bepada ilmunya makrifat mengapa? Ya Allah, kadang ulun basumbung-sumbung tapi adalah ada beberapa banyak lo misi guru tanggung tabaru sampai ke Matapura sampai ke Banjarbatu nah melihat anu tuan-tuan guru nih nah udah sarharat ibadatnya ulun alhamdulillah kada tamu guru nang kada sembahyang tadi kada tamu pernah cuma asa kada paham lo nah aku kanang bungo guru nih kanang bungo dalam hati. Tertawa juga, bingung juga. Duru Napis dibacai, Al-Ma'rifat dibacai, macam-macam nih kitab nih. Orang di sini bicara kesempurnaan sembahyang, kesempurnaan Fatihah, ya kan? Buka Bidayul Hidayah, buka Ihya, kesempurnaan, bahkan asrarus sujud, asrarul i'tidal, asrarul Fatihah, tentang ilmu rahasia sujud lah. Ini sembahyang perkaranya ini. Ini kada kau kada digawi ini. Syekh Abdul Qadir, itu jaga-jagaunya wali kah? Sultanul Aulia, raja para wali. Adalah riwayatnya Syekh Abdul Qadir kada sembahyang.
asa kadeda bucah mau menakib sidin itu wali lah. Sekarang Nabi Muhammad aja nah itu yang jelas sudah keparatnya udah kadeda nang apa lagi itu Nabi Muhammad tuh prototipenya udah jelas. Gak ada orang ada sembahyang. Lalu pang Nabi sekali aja sembahyang. Kalau kita nuruti jujuran lah. Tapi riwayatnya Nabi itu sampai bangkak, betis jar ujar lah. Kada melihat jauh pengulur. Gitu lah. Masalah bicara Tuhanan, Nabi kada bicara ketuhanan. Melihat Allah Ta'ala dah. Bertamuan sudah hidin jujuran. Iyalah. Bertemuan lah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemuan kalau dah kada beampi-ampihan sidin sembahyang nang nyata Tuhan tuh lupa pandir Muhammad ikam tasarekam aja ikam tuh pasti surga udah bayang gak ada kah mun kita coba ya tawariha ujar si guru ikam bila hendak parah ya sembahyang lah bayar 300.000 hendak kita menangkungnya bertahan bayar nyata sudah itu potongan kita Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Asad Al-Bajari didatangi Datuk Badok jin ujar Datuk Badok anu guru pian hendak membangun apa pesantren, pondok, apa segala macam. Pian kada usah mangiawi orang. Kami aja, kalau sudah jin nih pian. Ini kayak sangkuriang bang. Bulah candi rojong berang tuh sama laman aja. Ya kada. Tapi apa aja Datuk Kalampayan lah. Tidak. Hebat tak? Mun kita coba ulhakan aku istana dari mutiara. Nah, kayak Nabi Sulaiman juga itu kita apalagi contohnya ujar bibinian kawini haulun padahal duit kan tapi ada BC gawian kan tapi karuan anak nang ada kan tapi tamakane bini nang ada kan tapi tapakayane derang bibinian nang sing bungasan minta kawini laju pada terak jelas sudah nang kayak kita nih pada kawa, kadang mikirkan tanggung jawab. Bujuran dah. Ya lah. Apalagi contoh, ini duit 1 juta. Kada karuan belanja nang baik kepada Allah. Membelanjakan di jalan Allah tuh kada karuan. Padahal ini pacar dipertanggungjawabkan duit 1 juta nih. Tambahi 1 juta lagi, pasti mengambil. Padahal nang ada belum tentu dibelanjakan di jalan Allah. Itu dasar potongan kita, dasar itu. Kada kau menyukuri, kada kau apa ngarannya istilah itu hati-hati dalam segala hal. Makanya kada lulus masalah syariat kita nih belum. Makanya julun jangan bicara-bicara makrifat dulu. Ketinggian, kejauhan. Jadi mana tak ini ya kita? Ditata, nah ada nih aja di IPI bujur-bujur dirapi sebelum matian. Kayak kita nih Pak yang tuha-tuha nih sebutin SK aja lagi. Nih tunggu, kalau pembakalan ini banyak mana SK-nya sudah. SK ini, SK itu, sebutin lagi di pembakal. SK jadi camat. Itu kan tuh pasti kita menerima SK itu toh. Bertahan nunggu aja. Nah, ini bola sekali lagi kembali kita kepada sadaran ini. Apa aja yang sekali lagi yang berlaku ini adalah taksir bekas efek wujud daripada gawian Allah. Kan Allah berisi kodrat, Allah berisi iradat. Jadi nang baik apa nang buruk sabadata anda itu ulahan Allah Ta'ala. Orang kafir ulahan Allah, orang beriman ulahan Allah, tahi kambing ulahan Allah. Tapi jangan berdoa ya Allah yang menciptakan tahi kambing, jangan kayak itu biar Pak.
Meskipun bujur itu nggak boleh berdoa kayak itu, kurang adab ngarannya. Ya Allah yang menciptakan babi, kabulkanlah doaku. Bujur lah itu. Tapi kan adab ngarannya. Guru aja. Amun beriman nang kafir nih ciptaan Allah Ta'ala aja. Berarti Allah Ta'ala tuh orang ini masuk ke neraka. Diciptakannya Allah tuh orang nang kafir tadi masuk ke dalam neraka. Ya Pak. Berarti Tuhan tuh zalim lawan orang tuh ya. Nah ini pas benar pertanyaan iblis. Iblis mendatangi Imam Syafi'i. Ini kisah di dalam kitab Mukasyfiatul Qulub, Imam Ghazali bercerita. Iblis datang kepada Imam Syafi'i. Ujar iblis, oh Syafi'i, Tuhan tuh kada baik lawan dia aku nih. Oh, ujar Imam Syafi'i, nah apa jadi kada baik? Apanya maksudnya nih? Aku nih nah diciptakannya. Kedua, aku ini diulahnya kafir. Aku ini dimasukkannya kina ke dalam neraka. Berarti Tuhan tuh menyakiti aku, berarti zalim lawan aku. Tuh dipikir-pikir bujur kalau Pak. Tuh panggilan iblis itu bujur kada? Bujur kada? Bujur. Ngaran Imam Syafi'i orang pintar. Ada kawa jadi ujar si Imam Syafi'i, "Iblis, aku takun lo nikam nih, nangaran zalim to apa gerak?" Takun iya dulu. Iblis nih kan orang pintar aja, orang tua. Senior. Senior, udah kawa senior nih. Oh, arti zalim itu sapi ya melanggar hak orang lain. Itu zalim ngarannya. Ujar Imam Syafi'i lah, bujur tak kita pegang perkaraan situ. Nah, mulailah senjata dikeluarkan Imam Syafi'i. Aku bertakun ujar Imam Syafi'i. Ini sadniaan ini nah sampai ke akhirat tuh ampun apa? Ampun Allah Ta'ala. Diriku ini bang ampun siapa? Ampun Allah. Ikan bang? Ampun Allah Ta'ala. Sekarang pertanyaanku, ampun siapa yang dilanggar Allah Ta'ala? Hak siapa yang dilanggar Allah Ta'ala? Jaka ibarat makanan tuh hendak ku makan nggak, hendak kada ke ampunku juga. Hendak ku beriakan nggak, hendak ku burukakan nggak tasarah juga. Siapa melanggar? Lalu apa aja iblis? Nah, akibat ini pertanyaanku ini tahu lagi kamu. 70.000 orang asal wali ku kafirakan. Akibat pertanyaan ini. Makanya aku ini sebenarnya sapi ya menyesal pak mana aku akan nggak kami. Pacah rumus. Nah, ini pertanyaannya dari segi ketuhanan. Imam Syafi'i dan berbicara non iblis dari segi ketuhanan. Iblis mencampur lawan kehambaan, tapi dapatnya sih Imam Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i itu. Ngarannya gini Imam Syafi'i. Apalah. Wong kita diri kita ya bukan milik kita kok. Kita nih ampun seorang lah. Ada ampun Allah. Kita tak memiliki diri kita. Yang memiliki diri kita tuh bukan kita tapi Allah. Bahasa kita tuh pasrah Tuhan itu sekali lagi pada nih itu dari segi Tuhan tadi. Kalau pian jangan. Sekali lagi nih. Ini kacang telur bulat-bulat. Ini teh kambing. Sekali lagi nah. Ini dari segi kehambaan lo ya. Ini dari segi pian, jangan Tuhan jangan. Ini pian. Sekarang disuruh orang memakan kira-kira pada ini pilih mana? Amun
pasar aja, ini kah, naik kambing gini, bapak aja. Menurut ulun aja Bang, ini perlu masuk rumah sakit jiwa orang kayak itu Bang. Jujur. Ujar Tuhan, hak ikam sebagai hambalah beribadah lawan aku. Bila ikam beribadah, masukkan ke surga. Bila ikam kada beribadah, masukkan dalam neraka. Pilih. Ini ikam urusannya bukan aku. Aku kawah aja memasukkan ikam tanpa sembahyang ke dalam surga kawah. Tapi aku hendak ikam masuk surga dengan cara taat kepada aku. Sekarang ku beri tenaga, ku beri pikiran, ku beri hati, ku beri mata, ku beri telinga. Lengkap seberataan ku beri. Kemampuan untuk memilih yang disebut ikhtiar ku beri balon ikam. Dan aku berturut, ikam pilih apa aku turutakan ini Tuhan. Allah Ta'ala tuh ada anak ditiwas kena dia. Pian kada sayang lawan ulun kana. Kenapa aja Tuhan aku kada sayang? Aku berturut, ikam kada hendak sembahyang turutakan. Cuma ikam tahu kalau risikonya bila kan sembahyang masuk neraka. Kasih tuh. Ini jalannya, ini ke Banjar, ini jalannya. Ini ke Garugut, ini jalannya. Nyata benar, sudah. Ulun hendak kemana? Hendak ke Garugut, tapi tuju ke Banjar. Bukan sinting, ini sinting mana itu bujuran lah. Kalau sudah selesai ibadat, koler gak mencari dalil. Kan sembahyang di luar, dia memasukkan ke dalam surga. Bujur. Tapi begitu disuruh orang kacang telur, lawan apa tadi itu tahi kambing. Kenapa memilih kacang telur? Pilih tahi kambing loh. Aku akan tahi kambing tapi rasa kacang telur. Cuma gak bisa. Aku biarkan sembahyang, asal masuk surga tuh sama tuh. Pahamlah sudah, kita ini di makam syariat aja dulu duduknya. Jadi kalau sudah nangka itu, kita lalu Tuhan itu, kalau kita ini sudah membiasakan diri di syariat, Pak hati kita tuh sudah terbentuk, akhirnya Tuhan itu menyetir ke arah yang baik-baik aja lagi. Makanya ada perkataan para ulama, orang yang sudah sampai itu, hatinya dikendalikan oleh Allah, sudah bahkan kata-kata itu menyatu dengan Allah, maka tidak ada dosa bagi mereka. Kalau orang sudah sampai ma'rifat kepada Allah, tidak ada dosa bagi mereka. Ya memang tidak ada dosa karena jauhian bujur bertahan. Secara syariat bujur, secara hakikat juga bujur, lalu kada ada dosa kayak Nabi kita SAW maksum. Jadi mereka itu tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena sudah dibelokkan oleh Allah kepada hal-hal yang sudah baik. Kenapa? Karena dari awalnya sudah membiasakan duduk di syariat, dibiasakannya. Ini contoh aja kan kita lah, sudah dasar rajin, dasar kasih taras atau tujuannya. Tapi mun kada rajin, ngalih banar. Contohnya kita kayak majelis taklim, namun kan dibiasakan biar barat parah nih. Tapi mun sudah kecanduan, ngarang keracunan majelis taklim ngarannya apa? Sampai bila kada turun aja semgi. Nah, Pak. Itu jadi logis lah. Jadi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah tuh orang-orang nang berpikiran waras. Bila kita nih ahlu sunnah wal jamaah waras. Bila kada ahlu sunnah wal jamaah tuh kada waras. Nih jar duduk bapak ikam tuh ya. Ini sampai waktu zuhurnya. Aku sudah sembahyang nih ya. Jadi kita melihatnya saya bingung lah. Ini sembahyang, berdiam. Takuni pulang, masa kayak itu aja berdiam? Sembahyang tuh kalau zikir, kalau jenang ianya. Mana ada ayatnya kamu di dalam Quran kok. Kenapa aja? Aku misalnya
Aqimis sholata li dzikri. Dirikan oleh kau akan sembahyang itu untuk mengingat aku. Berarti kan tujuan sembahyang itu ingat kerja. Berarti kalau sudah ingat ya kada perlu sembahyang lagi. Kalau jangan bisa benar menafsirkan seorang. Dulu. Adakah pengajiannya di situ, di sini? Jangan pun dudukan di sini nih nah. Gurunya kalau perlu duduk di sini. Kada pang manantang-nantang lah, ulun nih kada ulun geus kada katuju nang itu bulan nah. Lawas, kada pang mano lawas ulun nih mengaji ka tu kamari mencari inang ilmu nang ada kana kada geus sembahyangan. Ternyata kada ada tapi salah. Itu aja. Ada mencari ada. Di Banjarbaru, Martapura tuh Sungai Sipai banyak. Yang berjagawan tahan timpas santungkih gitu juga. Pengayuan. Hah? Pengayuan. Subhanallah. Jangannya Nabi itu lah. Kenapa aja Nabi ini masih perang juga? Makanya panggil Jibril tuh dibalik karena ya. Beliau tuh nah musuh kok balik tuntung situ saya ini juga pak ujar Jibril habis masuk gornal udah kesah. Tapi dia apa? Balu kalau kaju asin. Iyalah Pak. Ternyata di situ ada rahasia. Rahasianya tuh ada luar biasa. Habis waktunya lah. Nih pulang ulun muli kieu teh. Jadi pala bila pian ada apa-apa tuh ingatakan. Bukan lain daripada Allah yang membuat kita bahagia. Allah yang membuat kita bahagia. Bukan rumah kita, bukan istri kita, tapi Allah yang dengan menghadirkan itu tadi nikmat-nikmatnya tadi supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Itu. Nah ini ngarannya musyahadah di hati. Musyahadah. Mau ditampilin kawan bang guru jan. Itu perbuatan Allah Ta'ala juga lah. Iya. Tapi suruh Allah Ta'ala melawan. Ada tahunya tampilin. Pak. Kenapa ada melawan perbuatan Allah Ta'ala aja? Pak, memang sabalah. Itu. Subhanallah. Lihat. Jadi kita bertauhid jangan salah-salah. Jangan salah-salah lagi. Bakapiran tauhid ini bila tak salah bakapiran jujur. Makanya hati-hati kita mengaji tuh. Betiti. Nah, karena ditarik ke dalam ibadah. Nah, bergerak, berdiam, bacaan segala macam. Ingatakan seberataan ini nang maulahkan geraknya dan diamnya itu adalah Allah. Nikmat betul kita merasakan itu. Betapa Allah itu sayang lawan kita digarakakannya, didiamakannya. Hendak guring diguringakan, bangun dibangunakan. Hendak beruduk didatangkan banyu. Ya kalau tangan yang diudui ada. Pahala disediakan, semua datang dari Allah. Luar biasa sayangnya lawan di kita nih, Allah Ta'ala. Masuk neraka juga terlalu. Ujungnya ramah, terlalu. Sadar-sadar ya kita nih. Jangan tapi terlalu memprotes Tuhan. Ya sudah sampai situ aja Bapak lah. Mudah-mudahan panjang umur, berdataan sehat. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dibimbing dan dijaga oleh Allah terus kita ini dapatkan keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekeliruan kita diampuni Allah, dan mudah-mudahan kita dalam langkah ini dibimbingnya terus ke arah kebaikan-kebaikan aja.
Demikian, salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu ka juma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.